pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GPDI Melati. Ketemu dengan Kakak Ripka. Nah adik-adik apa kabarnya semua hari ini? Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, tidak kekurangan suatu apapun. Adik-adik, semuanya kakak undang yuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama ibadah online di rumah kita masing-masing. Kita mau naikkan pujian Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk ke dalam hatiku. Semua adik-adik dibuka ya suaranya. Kakak tunggu ya sampai adik-adik semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kita sama-sama mau berdoa ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu buat kami semua. Kalau kami pada hari ini dalam keadaan sehat, itu semua berkat daripada Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami semua hari ini. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak masih mengundang adik-adik bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagu pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Semuanya yang di rumah tetap semangat ya memuji Tuhan ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita
ya, kita mau nyanyikan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Semuanya pakai gerakan ya di rumah. Selesai memuji Tuhannya. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangannya. Berikan sikap yang manis, berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita mau naikkan pujian Roh Kudus yang manis. Tolong aku ya Tuhan.
sampai adik-adik semua lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami masih ada yang belum sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, saat ini, pagi ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan kami hati yang sungguh-sungguh dalam kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk kami bisa duduk diam, membuka telinga kami, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua. Adik-adik sudah memuji Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat ini, Kanin mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik fokuskan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan bisa menjadi bagian dalam hidup adik-adik semuanya. Pada pagi hari ini, Kanin akan bercerita mengenai salah satu tokoh Alkitab yang bernama Rut. Cerita Rut diawali di sebuah kota yang bernama Bethlehem, Yehuda. Ada seorang laki-laki yang bernama Elimelek yang tinggal bersama dengan istrinya Naomi. Elimelek dan Naomi memiliki 2 orang anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Pada saat itu terjadi kelaparan di Israel. Mereka sekeluarga memutuskan untuk pergi ke suatu daerah yang bernama Moab. Mereka berjalan ke daerah Moab dan memutuskan tinggal di sana sebagai orang asing. Pada saat itu, adik-adik, orang Moab tidak menyembah Allah Israel sebagai Allah mereka, melainkan mereka menyembah dewa-dewa berhala. Tidak lama kemudian, Elimelek wafat. Mahlon dan Kilion bertumbuh dewasa dan mengambil perempuan-perempuan Moab menjadi istrinya. Perempuan yang pertama bernama Orpa, dan perempuan yang kedua bernama Rut. Namun sayangnya, kesedihan kembali menimpa keluarga mereka. Mahlon dan Kilion meninggal dunia setelah tinggal kira-kira 10 tahun di tanah Moab. Sehingga pada saat itu, Naomi kehilangan kedua anaknya dan juga suaminya. Ketika Naomi mendengar bahwa Tuhan telah menyediakan makanan bagi umatnya di Bethlehem, ia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Naomi kemudian meminta kepada kedua menantunya untuk pulang ke rumah ibunya masing-masing dan mendoakan agar mereka berbahagia di kampung halamannya masing-masing. Orpa memutuskan untuk kembali kepada bangsanya dan juga Allahnya. Ia mencium mertuanya itu untuk minta diri. Tetapi pada saat itu, Rut tetap berpaut pada Naomi. Kemudian Rut berkata kepada Naomi, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah Naomi berkata-kata kepada Rut. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di kota Bethlehem. Setelah Naomi dan Rut tiba di kota Bethlehem, mereka membutuhkan makanan. Pada saat itu, orang-orang miskin diizinkan untuk memungut dan mengumpulkan bulir-bulir jelai yang jatuh ke tanah. Rut meminta izin kepada Naomi untuk pergi ke sebuah ladang.
Kebetulan Rut pergi ke ladang milik seorang yang bernama Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Boas memperhatikan bahwa Rut mengumpulkan berkas-berkas jelai bersama orang-orang miskin. Ia bertanya tentang Rut kepada bujangnya yang mengawasi para penyabit dan mengetahui bahwa Rut adalah orang Moab yang datang ke Betlehem bersama Naomi. Kemudian Boas meminta Rut untuk memungut berkas-berkas jelai di ladangnya saja. Pada akhirnya, Boas menebus Rut dan mengambil Rut menjadi istrinya. Boas dan Rut kemudian memiliki anak laki-laki yang bernama Obed. Obed kemudian memiliki anak laki-laki yang bernama Isai. Isai kemudian memiliki anak laki-laki yang bernama Daud, yang kemudian menjadi Raja Israel yang terkenal. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Adik-adik mengikuti Kak Anin berdoa ya. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah firman tersebut bisa menjadi bagian dalam hidup kami, dapat membentuk hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Welcome to Bible Fun Facts. Halo adik-adik yang hebat. Bible Fun Facts kita minggu ini berkaitan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Rut di Bethlehem. Apa ayo? Iya, Rut memungut bulir-bulir jelai dari penyabit-penyabit. Nah, adik-adik, tahu tidak jelai itu apa sih? Apa bedanya jelai dengan gandum? Dalam bahasa Inggris, jelai disebut barley, sedangkan gandum disebut wheat. Banyak loh yang mengira jelai itu sama dengan gandum, karena serupa bentuk daun dan butiran bijinya. Keduanya merupakan jenis biji-bijian atau padi-padian yang merupakan bagian dari keluarga rumput dalam kerajaan tumbuhan atau biasa dikenal kingdom plantae adik-adik. Nah, perbedaan pertama adalah daunnya. Walaupun keduanya memiliki bentuk daun yang sangat mirip, daun jelai cenderung agak pendek, lebar, dan kaku. Perbedaan kedua adalah masa tuaian atau masa panen. Benih jelai dan gandum ditabur sekitar bulan September. Nah, jelai lebih cepat matang dan dipanen pada musim yang lebih hangat, yaitu musim semi, sekitar bulan Maret, April. Sedangkan gandum paling baik tumbuh subur di daerah beriklim dingin sehingga dipanen pada awal musim dingin, sekitar bulan Juni-Juli. Masa panen gandum ini dapat digunakan sebagai acuan kalender ya adik-adik. Perbedaan ketiga, jelai rasanya lebih tajam dan kuat, sehingga jelai lebih sering digunakan sebagai bahan baku minuman beralkohol seperti bir dan whisky. Sedangkan gandum biasanya lebih lembut rasanya. Pada umumnya digunakan sebagai bahan makanan seperti roti, biskuit, sereal. Pada masa itu, bisa memakan roti dari tepung gandum adalah suatu kemewahan. Perbedaan yang keempat adalah jelai memiliki kandungan protein dan selenium yang lebih rendah dibandingkan gandum. Walaupun rendah proteinnya, jelai memiliki kandungan serat yang lebih tinggi daripada gandum, dan tanaman jelai ini lebih tahan menghadapi musim kering dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai iklim dibandingkan tanaman biji-bijian lain manapun. Perbedaan terakhir yaitu perbedaan kelima. Jelai lebih murah daripada gandum. Harga jelai sepertiga dari harga gandum. Jadi, satu gandum itu setara dengan 3 jelai. Karena murah,
maka jelai sering digunakan sebagai pengganti gandum untuk pakan ternak kuda dan bahan makanan rakyat miskin. Nah, pekerjaan Ruth adalah memunguti jelai-jelai sisa yang terjatuh dari penyabit untuk makan. Adik-adik coba bayangkan, saat itu Ruth dalam keadaan sangat miskin. Tapi adik-adik tahu tidak, Allah memakai Ruth sebagai orang pilihannya karena kesetiaannya. Nah, dari keturunan seorang Ruth lah akan lahir seorang raja besar, yaitu Raja Daud. Tertulis dalam kitab Rut pasal 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah, adik-adik yang luar biasa, jadi sekarang sudah tahu ya bedanya jelai dan gandum. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan adik-adik dan tentunya mendorong adik-adik untuk membaca dan mempelajari isi Alkitab lebih dalam lagi. Karena sumber segala kebenaran, pengetahuan, dan pedoman hidup kita ada di dalam perkataan Tuhan Allah Yesus Kristus yang tertulis dalam Alkitab. Sekian Bible Fun Facts kali ini. Sampai ketemu lagi ya di Bible Fun Facts berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Kak Elis harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, kita sampai pada sesi bikin-bikin kreativitas. Nah, minggu ini kita mau bikin keranjang dari kertas. Kak Elis jelasin dulu ya bahan-bahannya dan alat-alatnya. Yang pertama, kertas. Boleh HVS, boleh karton, kertas berwarna juga boleh, origami. Ukuran yang di sini Kak Elis pakai 20 cm x 20 cm. Yang kedua, potongan kertas seperti ini yang panjang. Nanti untuk pegangan keranjangnya, buat gagangnya, ukurannya di sini 2 cm x 30, tapi bebas sih, nanti disesuaikan saja. Terus origami, kertas origami berwarna-warni kalau ada, kalau nggak ada boleh pakai kertas kado, kertas koran, atau kertas HVS putih juga nggak apa-apa. Kemudian penggaris, gunting, pensil, lem uhu, double tape, sama ini sticknya. Ini nanti untuk bikin jelai, bisa pakai lidi, bisa pakai tusuk sate. Ya, itu untuk sticknya. Sekarang kita buat keranjangnya dulu ya. Kita ambil kertas yang berbentuk persegi ini, lalu kita lipat menjadi segitiga sebanyak 3 kali. Kita lipat ya, 1, kayak gini, kemudian 2 kali ya, kemudian 3 kali. Nah, seperti kayak gini. Nah, kalian pegang kayak gini. Nah, di sisi sebelah sini kan ada yang terbuka, di sisi sini kan ada yang ada lipetannya. Nah, dari sisi yang ada lipetannya ini nanti kita gunting. Kita ambil pensil, boleh digambar, boleh juga kalau mau digunting langsung boleh. Kita jadi kayak gambar bentuk scoop ice cream gitu. Bentar ya, gambar dulu. Kurang lebih kayak gini, kelihatan? Ya. Nah, lalu kita gunting dari sisi yang ada lipetannya ini ya, jangan salah. Nah, kita gunting. Nah, nanti bentuknya kayak gini deh ya. Nah, terus habis itu dari ujung yang berbentuk segitiga ini kita ukur sekitar 5 cm lah ya ke atas. Nanti kayak gini. Terus kita lipat bagian atasnya. Nah, kita lipat seperti ini. Oke, sesudah dilipat kita buka deh. Nanti dia akan
ada batas-batasan lipetan di sini. Nah, kita gunting. Belahan-belahan ini kita gunting sampai batas lipetan yang ada. Jadi digunting sampai sini ya. Gitu. Sudah ada guntingannya seperti ini, kita lipat semuanya. Lipat ke dalam. Nah, kayak gini, nanti bentuknya gini. Nah, terus kita lem sisi-sisinya. Kita buka lagi. Ambil lem, bisa pakai lem kertas atau juga lem uhu juga boleh. Semuanya kita lem. Kalau semuanya udah, kita pasang deh pegangan keranjangnya atau gagang keranjangnya seperti ini. Nah, udah jadi. Nah, adik-adik juga boleh menghias keranjangnya dengan potongan-potongan kertas yang dibentuk seperti bunga atau bentuk-bentuk segitiga atau bentuk hati. Nah, itu terserah adik-adik ya, boleh berkreasi sebebas-bebasnya dan sekreatif mungkin. Nah, di sini Kak Elis nyiapin potongan-potongan kertas origami yang sudah dipotong-potong. Tempelin satu-satu. Nah, jadi keranjangnya bagus gitu. Nah, kayak gini, jadi bagus kan? Nah, keranjangnya udah jadi. Nah, sekarang kita mau bikin jelainya. Kayak gini nih, yang warna yellow ya. Nih, kita bikin ya. Pertama, Kak Elis pakai kertas origami yang warnanya kuning. Kita lipat berbentuk segi panjang satu kali, 2 kali, kemudian 3 kali, kayak gini. Sama dari sisi yang ada lipetannya ini, kita potong berbentuk daun, kayak gini. Nanti jadinya sekali banyak. Jadi nggak potong satu-satu. Nah, adik-adik terserah ya mau bikin berapa banyak. Nah, kemudian dibuka. Nah, jadi seperti daun kayak gini. Kemudian dilem ujungnya. Jadi berbentuknya nanti seperti ini ya, dilem. Kalian buku lagi. Nah, kayak gini. Dilem semuanya, nanti jadinya kayak gini. Nah, kalau udah, ambil sticknya, kita lem sticknya. Udah, terus kita tempel deh.
urutan gitu. Sekarang yang kurang apa yo? Daunnya ya. Daunnya kita buat dari kertas origami warna hijau. Kita lipat seperti ini. Kemudian lipat lagi. Terus gunting deh berbentuk daun. Nanti ini jadinya 4. Kita perlunya ya terserah adik-adik mau bikinnya jelainya berapa helai. Ya. Nah, ini daunnya juga kita lem. Kalau mau dikasih efek-efek melengkung bisa diginiin. Nah, terus ini dilem lagi deh. Jadi deh. Nah, ini keranjang jelainya. Susah ya berdirinya. Nah, ini juga ada nih kayak gini. Harus juga bikin beberapa nih. Nah, kemudian jangan lupa difoto ya, senyum gini. Terus dikirim WhatsApp guru kelas masing-masing. Ditunggu fotonya paling lambat hari Selasa ya adik-adik. Adik-adik kelas Yehuda, Lewi, dan Ruben juga boleh kok kalau misalnya mau buat. Oke, selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus berkati, dadah.